Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ronggoda Utama. Di sini saya akan menguji uji statistik deskriptif demografi. Jadi saya sudah memasukkan jenis kelamin, umur, domisili pendidikan, pekerjaan, pengeluaran pulsa, merek dan tahun. Nah, untuk mengujinya di sini kita masuk ke analyze, lalu deskriptif statistik, frekuensi. Nah, kita keluarkan dulu. Di sini ada jenis kelamin yang duluan. Masukkan. Jadi statistiknya di sini mean, median, deviation, minimum, variance, maksimum, range di checklist. Lalu continue. Di sini chartnya kita pakai pie chart. Oke, continue. Lalu oke. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, jadi hasil di sini data tersebut menunjukkan jumlah responden suatu populasi berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 173 responden yang terdiri dari 83 laki-laki dan sebesar 48%, dan 90 perempuan sebesar 52%. Valid persen menunjukkan persen dari total responden yang valid, yaitu responden yang memberikan jawaban yang benar-benar relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi data kumulatif menunjukkan akumulasi dari persentase jumlah responden pada setiap kategori. Pada data ini, akumulasi untuk laki-laki adalah 48% dan akumulasi untuk perempuan adalah 100%. Yang berarti semua responden yang terdaftar masuk dalam salah satu kedua jenis kelamin tersebut. Nah, untuk data jenis kelamin ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi proporsi responden laki-laki dan perempuan dalam satu populasi dan memperkirakan referensi untuk kebiasaan masing-masing jenis kelamin dalam topik tertentu. Oke. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk menguji yang umur. Kita keluarkan dulu jenis kelamin, lalu memasukkan umur. Data statistik dan chartnya masih seperti sama sebelumnya, lalu oke. Nah, untuk umur ini data menunjukkan jumlah responden dalam satu populasi berdasarkan tentang umur. Terdapat 173 responden yang terbagi menjadi 5 kelompok usia, yaitu 18-25 tahun sebesar 129 responden atau 74,6%, 26-35 tahun atau 31 responden atau 17,9%, 26-35 tahun 8 responden atau 4,6%, 36-45 tahun 4 responden atau 2,3%, dan 46-56 tahun 1 responden atau 0,6%. Nah, valid persen menunjukkan persentase dari total responden yang valid, yaitu responden yang memberikan jawaban yang benar-benar relevan. Jadi dengan pertanyaan yang diajukan pada data ini, semua responden masuk ke dalam kelompok umur yang valid. Jadi data kualitatif menunjukkan akumulasi dari persentase jumlah responden pada setiap kategori. Pada data ini, akumulasi untuk kelompok 18-25 tahun adalah 74,6% dan akumulasi tertinggi pada kelompok usia tersebut, sedangkan untuk kelompok 26-35 tahun adalah 92,5%. Akumulasi untuk kelompok usia yang lebih tua 36-45 tahun dan 46-56 tahun lebih rendah, masing-masing hanya 2,3% atau 0,6%. Data ini dapat digunakan untuk memahami distribusi usia responden dan membuat keputusan yang lebih baik tentang target audiens untuk produk layanan atau kampanye pemasaran tertentu. Nah, untuk sekarang kita menguji domisili. Masuk domisili. Oke. Di sini kita lihat data tersebut menunjukkan jumlah responden dalam satu populasi berdasarkan tempat tinggal ya. Jadi 103 responden yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan mayoritas 150 responden atau 86,7% berasal dari Yogyakarta dan 22 responden 12,7% berasal dari Surabaya. Data kumulatif menunjukkan akumulasi dari berbagai presentasi jumlah responden yang setiap kategori. Pada data ini, akumulasi tertinggi adalah kategori Yogyakarta dan yang lebih rendah mulai dari 0,6% hingga 2,3%. Nah, data ini dapat digunakan untuk memahami lokasi geografis responden dan membuat keputusan yang lebih baik tentang target untuk produk layanan atau kampanye pemasaran tertentu. Nah, sekarang kita uji pendidikan. Masuk ke sini masih sama.
pendidikan. Oke. Nah, ini adalah tabel pendidikan. Oke. Jadi data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan dari 103 responden yang masuk ke dalam populasi yang diteliti. Mayoritas responden 83 atau 48% memiliki gelar sarjana S1, diikuti oleh 65 responden 37,6% dengan latar belakang pendidikan SMA. Data kumulatif menunjukkan akumulasi dari presentasi jumlah responden pada setiap kategori. Pada data ini akumulasi tertinggi adalah pada kategori S1 dengan sebanyak 50,9%. Kategori lainnya memiliki akumulasi yang rendah, mulai dari 22,9% hingga 10,4%. Nah, kita masuk ke pekerjaan. Kita akan analyze seperti biasa, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, kita ke pekerjaan. Masukkan pekerjaan, oke. Nah, di sini kita lihat tabel pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan, data yang diberikan menunjukkan frekuensi dari jenis pekerjaan responden yang berjumlah 173 orang. Berikut adalah interpretasinya ya. Jadi mahasiswa merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak diisi oleh responden. Nah, pegawai karyawan, sosial, pengajar, atau profesional juga diisi beberapa responden yang presentasinya lebih kecil daripada mahasiswa. Tidak bekerja dan magang juga diisi beberapa responden yang presentasinya masih sangat kecil. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Nah, sekarang kita menguji untuk bagian pengeluaran pulsa. Kita keluarkan dulu, baru masukkan pengeluaran pulsa. Oke. Nah, di sini ada tabelnya dan pengeluarannya. Di data yang disimpulkan bahwa pengeluaran pulsa ini 63,6% memiliki pengeluaran pulsa kurang dari 100.000, 20,2% memiliki pengeluaran pulsa antara 100 sampai kurang 500.000, 7,5% memiliki pengeluaran pulsa antara 100 sampai 500.000, 4,6% memiliki pengeluaran pulsa 100 sampai 500.000, 1,7% memiliki pengeluaran pulsa antara 500 sampai 1 juta, 1,2% 500.000 sampai 1 juta. Nah, hanya 2 responden yang memiliki pengeluaran pulsa kurang dari 1 juta. Nah, untuk berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pengeluaran pulsa yang lebih rendah, kurang dari 100.000. Sedangkan responden yang memiliki pengeluaran pulsa yang cukup tinggi 1 juta hanya sedikit. Kita masuk ke pengujian merek. Dulu masukkan data merek. Oke. Nah, di sini sudah ada data dan pie chart untuk merek. Untuk data merek tersebut menunjukkan hasil merek ponsel yang digunakan oleh responden. Terdapat 27 merek ponsel di identifikasi, di mana merek Samsung merupakan merek ponsel yang paling banyak digunakan oleh responden dengan frekuensi 56 sebesar 32,4%, diikuti oleh merek Xiaomi dengan frekuensi 7,5%, dan Lenovo dengan frekuensi 9,8%. Sedangkan merek-merek lainnya memiliki frekuensi yang relatif lebih rendah, antara 1 hingga 16% responden. Sekarang kita menguji bagian tahun. Menggunakan dulu variabel mereknya, masukkan variabel tahun, lalu klik OK. Di sini kita bisa melihat pie chart tahun dan tabel tahun. Jadi di data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden sekitar 85% menggunakan ponsel yang selama 1 sampai 2 tahun, sedangkan responden yang menggunakan ponsel 3 sampai 4 tahun dan 5 sampai 6 tahun masing-masing sekitar 34% dan 75%. Hanya sedikit responden yang mengeluarkan ponsel selama lebih dari 7 tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa terdapat beberapa kesalahan penulisan pada kategori 1 sampai 2 tahun. Di sini pada intinya untuk hanya sedikit responden yang memiliki ponsel yang selama 7 tahun, 1 sampai 2 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Jadi pemakaian rata-rata di sini hanya sampai sekitar 1 sampai 2 tahun. Cukup sekian untuk uji statistik deskriptif demografi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia.